Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5514. Istana Siming. Pada saat ini, setelah merasakan krisis, Kaisar Abadi langsung menjadi gila. Orang-orang di depan mereka sangat siap, jelas bahwa mereka pasti telah mengetahui semua yang mereka sembunyikan dan rahasia permaisuri Ming Yue. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup dan menghancurkan pengaturan permaisuri. Kalau tidak, aku akan disalahkan atas kematian. Ledakan. Kaisar Undead tidak lagi menyembunyikan auranya, aura Kaisar yang luas melonjak ke langit dalam sekejap seperti gunung berapi yang meletus, membentuk pusaran aura yang menakutkan di aula ini. Aura ini menyapu dan benar-benar menghentikan melahap pedang ilahi pembunuh terbalik. Tuan, orang ini telah bangun, dan tampaknya ada kekuatan yang sangat istimewa di tubuh orang ini. Dewa kecil tidak dapat menyerapnya. Suara cemas Xiao Shen datang dan jatuh ke telinga Qin Chen. Sedikit saja, Qin Chen juga menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dewa kecil itu hampir menelan Kaisar Abadi, namun sayangnya gagal di saat-saat terakhir. Netherworld, kekuatan apa yang ada di tubuh Kaisar Abadi tadi? Segera Qin Chen memandang Kaisar Yuming. Kaisar Netherworld melebarkan matanya dan bergumam, sepertinya itu adalah pancaran kekuatan dari permaisuri Nethermoon. Qin Chen mengerutkan kening. Apakah Anda yakin? Tidak mungkin salah, itu hanya jejak kekuatan dari permaisuri Ming Yue. Kaisar Yuming menegaskan, dan pada saat yang sama nadanya tidak dapat dipercaya. Tetapi bagaimana ini mungkin? Ming Yue permaisuri pasti telah jatuh, dan pancaran kekuatannya tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak mungkin untuk melestarikannya dalam waktu yang lama, kecuali itu adalah pancaran kekuatan asli permaisuri Ming Yue, yang diawetkan dengan cara khusus. Sehingga dapat dilestarikan hingga sekarang. Namun, Kaisar Abadi ini hanyalah seorang jenderal di bawah komando permaisuri Ming Yue. Bagaimana permaisuri Ming Yue bisa mengeluarkan energi seperti itu? Kaisar Yuming tidak mengerti. Ini sungguh tidak masuk akal. Mungkinkah itu? Mendengar ini, mata Qin Chen berkedip, dan dalam sekejap, banyak petunjuk beredar di benaknya, dan banyak hal yang tidak dia pahami sebelumnya menjadi jelas dalam sekejap. Sebuah tebakan langsung muncul di benaknya. Sementara Qin Chen menebak di kehampaan aula, Kaisar mayat hidup dengan gila-gilaan melepaskan nafas Kaisar di tubuhnya. Ledakan. Kekuatan ini seperti lautan luas, dan menghantam tubuh Kaisar Simei, yang dikirim terbang oleh kekuatan permaisuri Ming Yue, dan segera mundur lagi, menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin? Kekuatan Kaisar Agung dari Kaisar Undead sebenarnya lebih besar dari Kaisar ini. Murid Kaisar Simei tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Kaisar mayat hidup, dia sepertinya pernah mendengarnya di zaman kuno, dan dia adalah salah satu jenderal di bawah komando permaisuri Ming Yue. Di zaman kuno, 4 Kaisar Agung menggunakan kekuatan supernatural mereka yang besar untuk memadamkan kekacauan, masing-masing bertanggung jawab atas satu pihak. Dan menetapkan aturan baru untuk dunia bawah. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pendiri orde baru setelah kekacauan di dunia bawah. Oleh karena itu, banyak kaisar besar dan pembangkit tenaga listrik pada masa itu yang sangat kagum dengan 4 kaisar besar. Dan bahkan mengenal sekelompok pembangkit tenaga listrik di bawah komando mereka. Bawahan biasa mungkin tidak dapat mencapai telinga Kaisar Simei, tetapi jenderal seperti Kaisar Abadi, Muangu Mingzu, Hakim Raja Hantu, dan Kaisar Simei masih pernah mendengar tentang mereka. Dan meskipun Kaisar Mayat Hidup Zun adalah salah satu jenderal di bawah komando permaisuri Ming Yue, dia sebenarnya biasa-biasa saja di antara banyak jenderal.
Bagaimanapun, Permaisuri Mingyue adalah seorang wanita. Dan banyak dari pemimpin puncaknya adalah pembudidaya hantu wanita. Dikabarkan bahwa Kaisar Abadi Zun pernah menjabat sebagai pengikut Permaisuri Mingyue selama beberapa waktu. Jadi dia diangkat sebagai jenderal, bukan mengandalkan kekuatan. Tapi sekarang, merasakan aura Kaisar Undead, guncangan di hati Kaisar Simei bagaikan lautan badai. Aura Kaisar Undead masih di atas miliknya. Bukankah itu berarti budidaya pihak lain lebih kuat dari miliknya? Bagaimana? Sialan, tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, Kaisar ini tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti tuannya, suara iblis hantu. Kaisar Simei menyeka darah dari sudut mulutnya, dan seluruh orang langsung menangis. Ledakan. Dia berbaring, dan sinar cahaya warna-warni yang menyilaukan bersinar dari langit di atas aula. Dalam kehampaan, sosok besar dengan tubuh manusia dan ekor ular melayang. Dan tubuh ular berwarna-warni itu meledak menjadi cahaya ilahi, seperti dewa. Mata Kaisar Simei bersinar terang, dan kekuatan 7 warna yang tak terlihat terkondensasi di antara alisnya, meledak ke arah Kaisar mayat hidup dalam sekejap. Bersenandung. Kekuatan pesona yang menakutkan langsung membombardir pikiran Kaisar Undead. Trik ini, apakah kamu masih ingin menjebak kursi ini untuk kedua kalinya? Kematian hidup selamanya. Kaisar mayat hidup meraung, menggedor, lautan jiwanya langsung mendidih, dan kekuatan khusus bergabung ke dalam lautan jiwanya. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Kaisar Abadi yang menakutkan melonjak ke langit seperti lautan luas. Dan langsung berubah menjadi penghalang jiwa tak terlihat yang menutupi seluruh lautan jiwa, tidak peduli bagaimana kekuatan menawan Kaisar Simei berdampak. Itu tetap tidak mampu untuk menerobos mayat hidup. Pertahanan jiwa Kaisar Zun. Bagaimana bisa? Kaisar Simei tampak kaget dan marah. Dengan pengaruh pesonanya, bahkan Kaisar Si Huang, yang telah menjadi seorang kaisar ketika dunia bawah terbuka, mungkin tidak dapat sepenuhnya menolaknya. Dan Kaisar mayat hidup ini dapat sepenuhnya mencegah kekuatan pesonanya diserang pada saat ini, yang membuat Si Huang tampan. Bagaimana Kaisar bisa menerimanya? Pesona seperti ini. Pada saat ini, Kaisar mayat hidup juga sedang menatap Kaisar Agung Simei. Kaisar Simei, setelah melihat tubuh ular Kaisar Simei dan aura menawan di tubuhnya, pupil matanya sedikit menyusut. Kaisar Simei, bukankah kamu terjebak di laut mati saat itu? Kamu benar-benar melarikan diri. Dan kamu juga berlindung di Kaisar Dunia bawah 5 gunung dan aula ke-10 Kaisar Yama. Kaisar Abadi berteriak kaget dan marah. Apa-apaan ini? Kaisar Simei terkejut. Tetapi Kaisar mayat hidup tidak memberinya kesempatan untuk menjawab, dan menatap Qin Chen yang tidak jauh untuk sesaat, dan kilatan kegilaan dan keganasan melintas di kedalaman matanya. Tidak peduli apapun, rahasia permaisuri tidak boleh diungkapkan. Buka. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi, dan dia tiba-tiba berteriak, "Boom!" Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan aura Kaisar yang berputar melonjak. Dan itu langsung menyatu dengan kehampaan di sekitarnya. Ledakan. Kekuatan mengerikan menyapu, dan Kaisar Simei segera terlempar ke belakang. Kaisar Abadi tiba-tiba bergegas menuju Qin Chen. Kematian. Hilangkan getaran. Sosok Kaisar Undead berkedip-kedip, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan seperti sambaran petir. Saat berikutnya. Tertawa. Kekosongan di depan Qin Chen berfluktuasi, dan sosok gelap muncul dari kehampaan tak berujung seperti kilat, bergegas menuju Qin Chen dalam sekejap. Begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Tuan. Kaisar Simei meraung marah, dan terbang, mencoba menyelamatkan, tetapi kecepatan Kaisar mayat hidup begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk tiba. Dan hanya bisa menyaksikan Kaisar mayat hidup tanpa daya. Tangan besarnya meraih ke arah Qin Chen. Ledakan. Tangan raksasa yang menakutkan itu berubah menjadi hamparan langit yang luas, mencoba menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Ruang ini berfluktuasi.
Petik 2. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di sekitarnya. Pada saat yang sama, kesadarannya tiba-tiba memasuki dunia yang kacau. Molly, giliranmu untuk bekerja. Raungan gemuruh langsung bergema di benak Molly. Molly, yang masih menyiangi di lereng bukit, bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tiba-tiba menghilang ke dalam kekacauan. Di dalam dunia, dia muncul di depan Qin Chen. Memblokir serangan Qin Chen dari Kaisar Mayat Hidup. Ledakan. Saya melihat telapak tangan besar yang awalnya menyelimuti Qin Chen menyelimuti Molly di dalamnya dalam sekejap. Astaga! Setan Qin, apakah kamu bahkan manusia? Molly diselimuti oleh kekuatan menakutkan Kaisar Agung yang tak ada habisnya. Ketika dia melihat situasi di sekitarnya dengan jelas dan menyadari apa yang terjadi, dia tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Oh sial! Demon Qin ini benar-benar menggunakan dirinya sebagai tameng. Mengapa pencuri itu tidak menerimanya? Mengutuk dengan marah di dalam hatinya, ekspresi Molly menjadi sangat ganas dan gila dalam sekejap. Boom, energi iblis yang mengepul melonjak dari tubuhnya dalam sekejap. Menghadapi dampak yang begitu mengerikan, hal pertama yang dipikirkan Molly adalah penindasan yang mengerikan ketika dia menghadapi proyeksi Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Yang secara langsung membakar asal dan jiwanya tanpa berani menunjukkan keraguan sedikit pun. Terjadi ledakan, dan saat berikutnya, Molly terkena serangan Kaisar Mayat Hidup, dan seluruh tubuhnya tampak terguncang dengan keras, dan saat berikutnya. Engah! Tubuhnya terbang keluar seperti tas kain, terbelah di tempat, dan darah yang tak terhitung jumlahnya memercik seperti air mancur, langsung mewarnai kekosongan di sekitarnya menjadi merah. Dan ketika dia berhenti, kekosongan di belakangnya langsung hancur, membentuk selokan besar sepanjang 10.000 kaki. Hah! Aura dalam tubuh orang ini. Aura iblis di dunia. Kaisar Abadi meleset dari sasaran, dan awalnya terkejut dan marah, tetapi kemudian setelah merasakan aura di tubuh Molly, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dan dia langsung menunjukkan ekspresi panik. Siapa kalian? Dia tiba-tiba berubah warna dan meraung, jejak tekad muncul dari matanya dalam sekejap, dengan kecemasan dan kegilaan. Istana Siming, buka segelnya. Kaisar Mayat Hidup meraung dengan keras. Ledakan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar, dan lingkaran cahaya hitam berkabut keluar dari tubuhnya, langsung menyatu dengan aula. Dalam sekejap, kekuatan penindasan yang mengerikan melanda, menutupi semua orang yang hadir dalam sekejap. Segera setelah kekuatan mengerikan ini terbentuk, Kaisar Simei tiba-tiba berubah warna, tubuhnya bergetar, dia membungkuk, dan darah tumpah dari mulutnya. Leluhur dunia bawah 10.000 tulang dan yang lainnya bahkan lebih tak tertahankan, tubuh mereka roboh di tempat dan segera dibawa ke dunia yang kacau oleh Qin Chen. Adapun Molly, Qin Chen tidak mengambilnya kembali, sehingga tubuhnya yang sedang diperbaiki runtuh lagi, dan darah tiba-tiba muncrat lebih cepat. Molly bertanya dalam hati. Ini adalah harta Kaisar namun. Kaisar Yuming merasakan aura menakutkan keluar dari aula, dan segera berkata dengan marah, "Anak Qin Chen, cepat tinggalkan aula ini." Bersamaan dengan teriakannya yang keras. Napas mati yang menakutkan tiba-tiba muncul di dalam kekosongan dari seluruh aula, berisi niat menakutkan dan membunuh yang tak ada habisnya, tersapu. Namun, Qin Chen tidak bergerak, dia hanya menundukkan kepalanya dan menatap Sisi di dunia yang kacau. Di dunia yang kacau, Sisi sepertinya merasakan sesuatu, dia tiba-tiba berdiri dan melihat keluar dunia yang kacau itu. Napas ini. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana.
Semoga bisa terhibur dan terima kasih.